Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Di video saya kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mengenai 3D Studio Max tahun 2010, di mana dalam materi sebelumnya dijelaskan bahwa 3D Studio Max tahun 2010 itu merupakan software yang digunakan untuk merancang objek dan animasi untuk 3 dimensi. Nah, di sini saya mau memperkenalkan tampilannya. Tampilan, kemudian ada beberapa menu di dalamnya, serta tool-tool yang juga menjadi fitur-fitur yang ada di dalam 3D Studio Max tahun 2010. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat berbagai macam menu, kemudian ada toolbar, serta ada tampilan berupa 4 bagian, dan juga ada toolbar lain yang ada di bawah serta di sebelah kanan ini. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah menu bar. Ya, menu bar. Di sini ada berbagai macam menu bar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang di sini ada 12 menu bar, di mana menu-menu ini memiliki fungsi masing-masing. Nah, kita mulai dari menu tools ini terlebih dahulu. Tools ini merupakan menu-menu yang berisi perintah yang memiliki kemiripan fungsi dengan tombol-tombol perintah dalam toolbar utama. Jadi isi dari menu tools ini berisi fungsi-fungsi yang ada di dalam atau yang tampil di toolbar ini. Jadi sebagian dari fungsi-fungsi atau fitur-fitur dari toolbar ini itu masuk ke dalam menu tools. Kemudian lanjut ke geser sebelah kanan, di sini ada menu group. Ya, di sini ada menu group. Menu group ini berisi untuk mengombinasikan dan menggabungkan objek. Ya, bisa juga kita memecah atau memisahkan objek. Nah, di sini contohnya ada beberapa, ada group, ada ungroup, ada open, close, attach, dan detach, dan juga yang lain. Oke, lanjut. Setelah group ada views. Nah, jika dilihat, ini isi dari menu views. Menu views ini berisi perintah-perintah yang mengatur halaman viewport. Nah, apa itu viewport? Viewport adalah layar kerja di 3D Studio Max tahun 2010. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam mengenai viewport. Nah, berikutnya di sebelah views ini ada menu create. Nah, jika dilihat ini adalah isi dari menu create. Create sendiri berfungsi untuk membuat objek. Mulai dari objek yang nyata dengan ukuran yang cukup besar sampai dengan objek seperti partikel. Ya, objek seperti partikel atau objek seperti kalau misalnya kita mau membuat lubang. Nah, ini kita bisa menggunakan kompon nih. Kemudian kalau misalnya kita mau membuat pencahayaan juga bisa lewat lights, atau kita mau membuat kamera untuk keperluan animasi misalnya. Nah, kita bisa menggunakan kameras yang ada di menu create. Lanjut ke sebelah kanan, di sini ada menu modifiers. Modifiers. Nah, ini isinya. Isi dari menu modifiers. Nah, fungsi dari menu modifiers ini adalah berisi perintah untuk memodifikasi objek. Misalnya mungkin kita mau membuat sebuah kain gitu ya, misalnya kain. Nah, setelah kita membuat objek berbentuk persegi misalnya, bentuk yang mirip kain, kemudian kita beri efek kain. Nah, memberi efek kain itu bisa melalui menu modifiers ini. Kita memodifikasi sebuah objek itu bisa melalui menu modifiers. Kemudian ke sebelahnya lagi ini ada menu animation. Nah, ini isinya. Ini isi dari menu animation. Animation sendiri berisi perintah-perintah untuk membuat animasi dan batasan animasi pada objek. Nah, sesuai namanya berarti animation ini adalah
menu yang digunakan untuk membuat membuat animasi atau mengatur animasi. Geser lagi ke sebelah kanan, ada Graph Editor. Nah, Graph Editors ini berisi perintah-perintah untuk mengedit objek dan animasi. Nah, di sini berbagai macam, ada berbagai macam isinya. Ada yang memang seperti track view ini, ada schematic view. Nah, seperti ini. Jadi kita fungsinya untuk Graph Editor ini adalah untuk mengedit objek dan animasi. Seperti itu. Kemudian geser lagi ke kanan, ini ada rendering. Ya, menu rendering. Rendering ini berisi perintah untuk menjalankan proses rendering. Nah, proses rendering ini biasanya dilakukan paling akhir, sebagai langkah akhir untuk menyelesaikan sebuah objek atau animasi. Kita memasukkan efek, ya kan, untuk membuat objek, kita membuat animasinya. Nah, untuk memadatkan langkah-langkah tadi, itu diperlukan yang namanya proses rendering. Ya, seperti itu. Kemudian geser lagi ke kanan, ada customize. Nah, customize. Customize ini merupakan menu yang berisi perintah untuk user interface atau tatap muka. Jadi kita bisa mengatur settingan tatap muka di menu customize. Atau misalnya di dalam 3D Studio Max itu ada istilah satuan panjang atau satuan ukuran. Nah, kita bisa mengaturnya di menu customize ini. Seperti itu. Kemudian ke sebelah kanan lagi ada menu Max Script. Nah, Max Script ini berisi perintah-perintah untuk bekerja dengan Max Script atau membentuk bahasa program script. Jadi, selain untuk melakukan membuat objek, membuat animasi, di dalam 3D Studio Max itu juga disediakan menu yang erat kaitannya dengan bahasa pemrograman untuk 3D Studio Max, namanya Max Script. Jadi kita kalau misalnya mau membuat objek, itu tidak harus dengan langkah-langkah seperti ini, misalnya drag and drop objek dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan script, yaitu melalui menu Max Script ini. Nah, di sini sebelah kanan ini ada menu help. Help ini pasti selalu ada di setiap software ya, software apapun itu, yang berisi tentang informasi mengenai aplikasi 3D Studio Max. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi ada 12 menu ya yang sudah dijelaskan yang memiliki fungsi dan peruntukannya masing-masing. Nah, di bawah menu ini ada deretan gambar-gambar atau ikon-ikon khusus. Nah, ini yang disebut dengan toolbar. Nah, apa itu toolbar? Toolbar merupakan barisan ikon yang berposisi di bawah menu bar yang berbentuk simbol-simbol untuk mempermudah dalam proses penggunaan perintah. Nah, itu yang disebut dengan toolbar. Nah, di sini ada berbagai macam toolbar di bawah ini. Ya, mulai dari toolbar seperti select and link, unlink selection, ini digunakan untuk menggabung atau memisahkan beberapa objek. Kemudian ada bin to space warps. Misalnya kalau kita membuat objek, kita beri efek seperti kibaran bendera atau seperti ombak, kita bisa menggunakan toolbar ini, bin to space warps. Kemudian untuk select objek, kita bisa menggunakan 4 ini, ada select object, ada select by name, ada rectangular selection region, ada window or crossing. Kalau misalnya toolbar yang ini, kalau misalnya kita mau menggerakkan atau memutar objek, atau mungkin memperbesar atau memperkecil ukuran objek, kita bisa menggunakan 3 toolbar ini. Ada select and move untuk memindahkan objek, ada select and rotate untuk memutar objek, dan ada select and uniform scale untuk memperbesar dan memperkecil ukuran objek. Nah, di sini juga ada beberapa toolbar lain yang memiliki keunggulan masing-masing. Nah, setelah toolbar, di bawah ini ada 4 kotak. Ya, ada 4 kotak. Nah, inilah yang disebut dengan viewport. Nah, inilah yang disebut dengan viewport atau area kerja pada program 3D Studio Max tahun 2010. Nah, secara default ya atau secara settingan awal terdapat 4 jenis viewport yang tampil di 3D Studio Max tahun 2010. Yang pertama di sebelah kiri atas ini ada viewport top ya.
Fungsinya untuk melihat objek dari atas ya, melihat objek dari atas. Kemudian ada sebelah kanan ini ada viewport front, fungsinya untuk melihat objek dari sisi depannya. Kemudian kiri bawah ini ada viewport left, untuk melihat objek dari sebelah kirinya. Kemudian ada viewport perspektif. Nah, perspektif ini digunakan untuk melihat objek dari titik sudut pandang manusia. Jadi ada titik sudutnya begitu. Nah, kemudian, bagaimana kalau kita bisa istilahnya mau membuat objek, tapi kita harus fokus ke ada satu viewport, ya. Maksudnya gini, di sini ada 4 objek, ada 4 viewport, maaf, ada 4 viewport, tapi kita hanya akan menggunakan satu saja dan kita akan fokus ke situ. Dalam artian kita akan memperbesar ukurannya, karena ini kan masih terlihat lebih kecil ya, masih terlihat kecil. Nah, gimana cara memperbesarnya? Caranya adalah kita pilih salah satu viewport, misalnya perspektif, kita pilih. Kemudian untuk memperbesar layar perspektif ini, kita tekan Alt plus W di keyboard. Nah, ini sudah terlihat lebih besar. Ya, terlihat lebih besar. Terus bagaimana kalau mau dikembalikan lagi ke kondisi semula, kondisi sebelumnya, muncul 4 ini tadi, maka kita bisa tekan Alt W sekali lagi. Nah, seperti itu caranya untuk memperbesar ukuran atau tampilan viewport biar lebih jelas. Nah, kemudian, bagaimana kalau misalnya ini kan ada top, ada front, ada left, ada perspektif. Ya, bagaimana kalau kita mau mengubah viewport tadi, model viewport tadi, jenis viewport tadi. Ya, cara ngubahnya begini. Jadi kita akan pilih perspektif ya. Kita akan pilih perspektif. Kita Alt W lagi untuk memperbesar ukuran tampilannya. Nah, di sini tekan perspektif. Di sini ada tulisan perspektif, kita bisa menekan ini. Nah, di sini ada berbagai macam tipe viewport ya. Selain ada top, ada front, kemudian ada left ya, selain perspektif, ini juga ada ortografik. Ya, ada ortografik. Kemudian ortografik ini seperti kurang lebih ortografik ini memperlihatkan objek ya, tapi hanya sebatas garis luarnya saja. Gitu. Misalnya kita mau membuat objek. Ya, kita buat objek kotak di sini. Nah, create standar primitif kemudian box ya, kita buat box seperti ini. Nah, nanti saya tunjukkan lagi gimana cara membuatnya ini. Nah, setelah itu kita tekan perspektif di sini. Perspektif. Nah, ini kotak ini sudah dalam bentuk perspektif ya. Kita menggunakan viewport perspektif. Kalau misalnya kita ganti ke ortografik, nah akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ubah lagi ke bentuk top, dilihat dari atas. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kemudian kalau diubah ke bentuk bottom atau di sisi dasarnya, sisi bawah objek, kita bisa klik bottom. Nah, mungkin kalau di sini ada bedanya ya, tapi terlihat lah, gitu, bisa dilihat bedanya nanti. Kemudian ganti lagi, ada front, dilihat dari sisi depannya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan melihat dari sisi depan objek. Kemudian ganti lagi, ada back dari belakang. Dari belakang. Nah, seperti ini. Berubah lagi. Kemudian berubah lagi dari left, sebelah kirinya. Nah, seperti ini dari sebelah kiri. Kalau diubah lagi dari left, turun lagi ke untuk right ya. Kita ubah ke right. Artinya kita melihat objek itu dari sisi kanannya. Dari sebelah kanannya. Kita klik, nah berubah lagi. Seperti itu. Itu bedanya. Nah, selain melakukan klik seperti ini, diklik tulisan ini, right ini, kita bisa tekan tombol di keyboard, menekan huruf-huruf ini. Seperti P untuk perspektif, U untuk ortografik, T untuk top, B untuk bottom, F untuk front, dan L untuk left. Ya, untuk back dan right ini tidak ada. Gitu. Oke, kita kembalikan lagi ke perspektif. Kemudian di sebelah sini, ini ada
kubus ya. Kubus ini fungsinya untuk menggerakkan kamera ya. Kayak seperti menggerakkan kamera gitu. Kalau misalnya ini kita tekan, tahan, kemudian kita drag. Nah, ini sudah seperti ini fungsinya. Ini fungsi dari kubus yang ada di atas ini, atas sebelah kanan ini. Ya, ini fungsinya. Jadi untuk semacam menggeser ya atau memutar objek, tapi bukan untuk memutar objeknya, tapi memutar sudut penglihatan kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kita bisa tekan ini ini ada tombol kecil ya, kayak bentuk rumah. Nah, ini berarti kalau kita tekan ini, dia akan kembali ke posisi awal dari kameranya, seperti itu. Nah, kemudian kita perkecil lagi, ya, kita tekan Alt W untuk kembali ke posisi seperti ini. Kalau Anda lihat di sebelah tulisan top, left, perspektif, dan juga front, ini ada tulisan wireframe dan juga smooth and highlight. Nah, ini defaultnya. Kita bisa ganti juga. Kita bisa klik di smooth and highlight ini, kita bisa ganti ini. Ya, kita bisa ganti ini. Itu. Nah, bedanya apa wireframe dengan smooth and highlight? Nah, bedanya itu terletak di modelnya ini. Kalau bisa dilihat langsung ya, kalau wireframe ini mungkin hanya sebatas kita melihat garisnya saja. Garisnya saja. Seperti istilahnya rangkanya ya, garis luarnya saja. Tapi kalau smooth and highlight ini benar-benar terlihat objeknya, kalau ini sebuah balok dan ada warnanya gini. Nah, ini fungsi dari smooth and highlight. Jadi langsung terlihat secara utuh ya, seolah-olah terlihat secara utuh objek yang kita buat. Tapi kalau hanya wireframe ini, nah ini hanya sekilas seperti garis-garis saja, hanya sebatas garis luarnya saja. Terus tadi seperti yang saya jelaskan, ini bisa diganti, wireframe ini bisa kita ganti. Nah, ini bisa kita ganti. Nah, di sini ada hidden line. Kalau hidden line itu seperti ini. Ya, seperti ini kalau hidden line. Jadi kotak-kotak ini kalau dibilang kotak-kotak objeknya ini. Nah, alasnya ini kepotong. Jadi seolah-olah seperti ditumpuk ya hidden line ini. Jadi garis-garis yang awalnya ini ada. Kalau kita kembalikan ke wireframe, nah ini ada. Nah, ini ada kan garis-garis tipisnya ini, sumbu-sumbunya ini. Apa istilahnya koordinatnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita pilih hidden line, ini hilang, tersembunyi. Jadi seolah-olah objek kotak ini berada di atasnya, sehingga tidak terlihat garis-garis tadi. Kemudian hidden line ini kita bisa ganti dengan flat. Nah, flat ini sama seperti wireframe tapi ada warnanya. Nah, ada warnanya. Ada warnanya, ada fill warnanya seperti ini. Hampir sama seperti smooth and highlight. Terus kemudian di bawah ini ada, oke kita klik lagi. Nah, untuk mengaktifkan viewportnya, Anda cukup mengklik satu, ya kan? Satu gini cukup diklik untuk mengaktifkan viewport yang mau Anda gunakan. Terus kemudian di sini ada add face. Ya, saya pilih perspektif karena yang lain tidak aktif. Saya milih mengaktifkan add faces di perspektif di perspektif karena kalau di posisi yang lain ini tidak aktif. Nah, di top, di front nggak aktif, di ini aktif. Nah, ini enggak. Sepertinya ini aktif ketika kita pilih flat atau smooth and highlight. Fungsinya apa ya? Kalau kita lihat fungsinya add faces. Ini seperti ada garis-garis ini ya. Add faces. Nah, ini bisa dikombinasi dengan smooth and highlight. Nah, seperti itu. Jadi kalau smooth and highlight ini kan terlihat seperti objek yang istilahnya benar-benar real ya. Hampir mendekati real. Tapi kalau ada edge faces gini, nah ini ada garis ungu tipis sebagai penanda garisnya mungkin. Nah, itu edge faces. Sebagai penanda kalau di sini ada titik sudutnya, di sini ada garis tipisnya di sini, seperti itulah kurang lebih untuk edge faces. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah
Nah, kita sudah tahu fungsi menu bar, fungsi toolbar, dan juga bagaimana cara bermain dengan viewport di sini sekilas. Nah, kemudian di sini karena kita bermain dengan objek 3 dimensi, ya, kita bermain dengan objek 3 dimensi, maka ada sumbu, ada yang namanya sumbu yang harus kita perhatikan. Nah, sumbu ini, ya kita besarkan ya, kita besarkan aja. Nah, di sini perspektif, kemudian kita ALTW untuk memperbesar. Nah, sumbu ini kalau untuk objek 3D itu ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Ya. X dan Y itu untuk panjang dan lebar objek. Tapi kalau Z itu untuk tingginya, untuk sumbu tinggi objek. Nah, cara melihatnya adalah di sini ada kan? Nah, di sini ada, ini sumbunya. Sumbu untuk objek 3D. Nah, biar lebih jelas, kita bisa gunakan select and move ini. Select and move, kita tekan objeknya. Nah, ini kelihatan. Nah, sumbu X, Y, Z-nya. Nah, kalau misalnya sumbu ini terlalu kecil, ya, kalau misalnya sumbu ini terlalu kecil, kita bisa besarkan sumbu ini. Caranya lewat menu customize, kemudian, maaf, bukan customize. Di mana ya? Maaf, bukan di menu customize, tapi di menu, sebentar, saya agak, ini dia, menu rendering, kemudian gamma load setup. Kita tekan. Nah, kita pilih, di sini ada beberapa tab ya. Kita pilih Gizmos. Nah, Gizmos. Nah, di sini ada tulisan size. Defaultnya 12. Defaultnya 12. Kalau misalnya kurang besar, kita bisa tambah ini 12. Kita bisa ganti misalnya 20 misalnya. Nah, kita oke. Nah, ini sudah agak lebih besar. Kalau masih kurang besar, ya silakan ganti lagi. Menu rendering, gamma load setup. Misalnya kalau kurang besar ya, masuk Gizmos lagi. Kalau kurang besar 20, ya sekalian yang besar 50. Sekalian. Nah, ini. Nah, kalau sudah, ini sudah cukup besar ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini ada menu X, ada sumbu X, ada sumbu Y, sama sumbu Z. Nah, ini X dan Y ini untuk panjang dan lebar objek. Sedangkan sumbu Z ini untuk tinggi objek. Nah, seperti itu. Oke, kembali lagi. Di sebelah kanan ini, nah, kalau diperhatikan di sebelah kanan ini ada semacam menu dan tool kecil. Nah, ini disebut dengan command panel. Nah, ini disebut dengan command panel. Nah, command panel ini digunakan untuk melakukan pengaturan terhadap objek melalui parameternya. Ya, melalui parameter. Selain itu, juga digunakan untuk mengakses perintah sebagaimana yang terdapat dalam menu bar atau toolbar. Nah, contohnya gini. Kalau misalnya kita mau membuat objek, ya kan? Kalau misalnya kita mau membuat objek kubus ini, nah, kita delete ya. Kalau kita mau membuat objek kubus seperti tadi, caranya adalah yang pertama kita bisa menggunakan menu create, kemudian standar primitif, setelah itu box. Nah, kita bisa pilih. Kita bisa menggunakan cara yang pertama. Kita drag, ya kan? Drag pertama untuk menentukan panjang dan lebar dari objek. Kemudian kita lepas dragnya. Kita lepas, kita geser mouse-nya ke atas, kemudian kita klik satu kali untuk mengakhiri pembuatan objek. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan command panel ini. Nah, command panel ini. Di sini ada beberapa, ada menu-menu kecil. Ada create, ada modify, hierarchy, motion, display, dan utilities. Nah, kita aktifkan yang ini, klik create, kemudian di sini bawahnya ada menu lagi, ada sub menu lagi, ada geometry, ada shape, lights, cameras, helpers, space warps, dan system. Nah, kita pilih geometry,
Setelah itu kita pilih ini macam-macam ya. Nah, kita pilih standar primitif, setelah itu kita pilih box. Caranya sama. Seperti ini. Nah, geser, kita klik and drag pertama kali untuk menentukan panjang dan lebarnya. Setelah itu kita lepas kliknya, baru kita geser ke atas. Setelah itu kita klik satu kali untuk mengakhiri proses pembuatan objek. Nah, jadi ada dua cara. Bisa menggunakan menu create, bisa menggunakan command panel yang ada di sebelah kanan untuk membuat objek. Kalau misalnya kita mau memodifikasi juga bisa melalui command panel dengan cara kalau membuat kita pilih create, kalau memodifikasi kita pilih sebelahnya ini yaitu modify. Nah, di sini ada macam-macam, mulai dari ukurannya, kemudian segmen dan juga untuk keperluan modifikasi lain. Nah, di sini tadi kita jelaskan bahwa kita sebutkan bahwa di sini ada 6 menu kecil di sini. Ini punya fungsi masing-masing. Kalau create ini berfungsi untuk membuat objek. Kemudian modify ini untuk mengedit atau memodifikasi objek. Kalau hierarki ini berisi perintah untuk mengelola hubungan antar objek atau link. Ya, mungkin bisa digabung ya atau membalik parameter kinematik. Kemudian ada motion. Sebelahnya ini, keempat ini ada motion. Motion ini berisi untuk mengatur animasi. Jadi berkaitan dengan animasi kita bisa menggunakan menu motion yang ada di command panel. Kemudian sebelahnya lagi ada display. Nah, ini display. Display berisi untuk mengatur tampilan objek dalam layer. Berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan objek dan melakukan proses pembekuan atau freeze. Nah, di sini kita bisa menggunakan menu display. Kemudian di bawahnya lagi, di sebelahnya lagi, ini ada utilities. Berisi untuk berbagai alat bantu atau fasilitas tambahan lain yang dibutuhkan dalam proses mendesain. Nah, itu utilities. Nah, sekarang sampai sini kita sudah tahu fungsi dari menu bar dan isinya apa saja. Kemudian toolbar sebagian dari toolbar dan juga fungsinya apa saja. Kita juga sudah mengenal yang namanya viewport, ya kan? Ada mengenal viewport. Kemudian di sebelah kanan ini juga command panel juga kita sudah jelaskan sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke yang sebelah bawah ini. Nah, sebelah bawah ini. Nah, bawah ini ya, sebelah bawah ini merupakan animation control. Ya, mulai dari sini, area ini, ya, semua area di bawah ini termasuk dalam animation control. Apa itu animation control? Animation control merupakan fasilitas di mana akan dilakukan pengaturan terhadap animasi, ya, animasi objek, kemudian durasinya, dan menjalankan animasi. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan animasi itu juga ada terletak di animation control ini. Nah, apa saja yang ada di dalam animation control ini? Nah, yang pertama ini ada slider ini. Ya, ada slider ini. Ini namanya time slider. Time slider. Time slider ini berfungsi untuk menampilkan setiap frame pada animasi yang dibuat. Kemudian yang kedua ada toggle animation. Nah, toggle animation itu adalah ini. Ini toggle animation. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menentukan mode dalam proses animasi, yaitu menggunakan mode auto key, dan set key. Nah, ini toggle animation, yaitu mode yang digunakan untuk menentukan proses pembuatan animasi. Mau menggunakan metode auto key atau metode set key. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kemudian yang berikutnya ada playback control. Oke, playback control itu adalah ini. Nah, 4 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya playback control. Ada go to start, ya, go to start berarti kembali ke awal. Kemudian go to end, kembali ke akhir animasi. Kemudian
ada yang namanya previous frame, kemudian ada next frame. Jadi ini bisa dibilang maju mundur ya. Maju ini untuk mundur ke frame sebelumnya, ini untuk maju ke frame selanjutnya. Dan ini adalah tombol play animation dan stop animation untuk memulai dan menghentikan animasi. Oke, lanjut lagi ada time box. Time box. Time box. Nah, ini time box. Ya, di sini time box. Ini yang disebut dengan edge. Ini disebut dengan time box. Apa itu time box? Time box adalah nilai frame yang aktif pada saat Anda menjalankan animasi. Ya, jadi ketika animasi bergerak, ya kan? Nah, ketika animasi bergerak, kemudian kita pause. Nah, di sini muncul angka 53. Berarti ini menjelaskan bahwa saat kita melakukan play, kemudian stop animasi, maka nilai frame yang ditunjuk itu adalah 53. Berarti posisi time slider ini ada di posisi ke-53 atau frame ke-53. Kurang lebih seperti itulah yang disebut dengan time box. Kemudian selanjutnya ada yang namanya time configuration. Time configuration itu ada di sini. Nah, ini dia time configuration. Kalau kita klik, nah inilah time configuration atau jendelanya. Apa itu time configuration? Time configuration ini berfungsi untuk mengatur konfigurasi jumlah frame. Ya, mengatur konfigurasi jumlah frame dalam satu animasi dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat animasi. Jadi kalau kita mau mengatur durasi, mau mengatur frame, itu bisa lewat time configuration yang ada di bawah sini. Nah, yang ada di bawah sini. Nah, seperti itulah. Oke. Saya rasa penjelasan itu tadi sudah cukup panjang ya. Ini durasinya sudah hampir 32 menit di sini. Sudah 32 menit lebih. Jadi mungkin saya akhirilah dulu untuk video kali ini. Yang jelas tidak semua dari menu bar, toolbar, command panel dan animation ini ya, time animation ini animation control ini digunakan semua. Ya. Jadi kita hanya menjelaskan sedikit. Kalau memang mau dipelajari lebih jauh, silahkan dipelajari lebih jauh ya, dengan menggunakan mungkin bisa mencari tutor atau sumber-sumber yang lain seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Ini sudah cukup panjang ya, sudah setengah jam lebih, 33 menit. Jadi cukuplah untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.